Dulunya kami adalah bangsa yang damai, bangsa yang terdiri dari makhluk-makhluk mekanik cerdas. Namun terjadilah perang antara Autobot yang berjuang untuk kemerdekaan melawan Decepticon yang haus akan kekuasaan. Kalah dalam jumlah dan kekuatan, maka bisa dipastikan pihak Autobot tak mungkin menang. Tapi di penghujung perang, satu pesawat Autobot melarikan diri dari pertempuran dengan membawa rahasia yang akan mengubah nasib planet kami. Sebuah misi yang menjadi harapan terakhir, dan sangat disayangkan, harapan terakhir itu pun sirna. Pada tahun 1961, VLA Radio Observatory di New Mexico menerima sinyal misterius bahwa telah terjadi benturan di bulan. Laporan itu diterima oleh Direktur NASA, lalu diteruskan ke Pentagon, hingga akhirnya ke Presiden Amerika saat itu, John F. Kennedy. Mendengar kabar tersebut, sang presiden langsung memerintahkan NASA agar segera mempersiapkan misi untuk mengirimkan astronot ke bulan, mendahului Soviet. 8 tahun pun berlalu, Juli 1969, dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat, baik langsung maupun lewat televisi, misi Apollo 11 diluncurkan. Neil Armstrong bersama rekannya Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Tiba-tiba saja terjadi gangguan sehingga siaran terputus, tapi komunikasi Neil dan Buzz masih tersambung dengan pusat kendali. Sangat mengejutkan, dua astronot itu menemukan sebuah pesawat besar dengan beberapa bangkai robot raksasa. Ini merupakan sebuah penemuan yang akan mengubah pemikiran manusia bahwa mereka tidak sendiri. Ya, itulah sepenggal kisah dari kelanjutan film Kuku Kakak Transformers yang kali ini berjudul Dark Side of the Moon. Sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2011, masih disutradarai oleh Michael Bay, namun kini Ehren Kruger menjadi satu-satunya penulis naskah. Film yang berdurasi 154 menit ini dibintangi oleh Shia LaBeouf, Josh Duhamel, John Turturro, Tyrese Gibson, dan Rosie Huntington-Whiteley. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan skip. Tampilan ini hanya akan menyayat hati bagi kalian yang masih sendiri. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak kemenangan Autobot dan manusia melawan The Fall. Kehidupan manusia sudah mengalami banyak perubahan, pendeteksi energon terdapat di setiap kota, dan juga sistem keamanan jarak jauh selalu mengawasi dari balik awan. Sedangkan Optimus dan para Autobot kini membantu sekutu mereka menyelesaikan konflik demi mencegah perang di antara manusia. Autobot bekerja dalam tim rahasia The Nest dalam banyak misi ke seluruh penjuru dunia, sembari mencari tanda-tanda akan kembalinya musuh utama mereka, yaitu Decepticons. Pada suatu hari, William Lennox, komandan The Nest, mendapat misi dari Voskhod, Dewan Departemen Energi Ukraina, untuk menyelidiki sebuah penemuan di fasilitas Chernobyl yang diduga ada sangkut pautnya dengan alien. Setibanya di sana, The Nest menemukan benda itu, yang mana sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Voskhod. Tiba-tiba saja, robot berbentuk cacing menyerang dan merampas benda itu. Beruntung The Nest membawa Optimus, sehingga dengan mudah sang pemimpin Autobot itu mengalahkan robot cacing yang ternyata milik Decepticon Shockwave. Namun yang menjadi perhatian Optimus adalah benda temuan mereka yang ternyata adalah teknologi dari pesawat Autobot. Optimus mengungkapkan kekecewaannya kepada Direktur Intelijen Nasional Charlotte Miring karena dalam perjanjian manusia tidak akan menyembunyikan pengetahuan mereka tentang planet Cybertron. Astronot legendaris Buzz Aldrin juga hadir di markas rahasia The Nest yang baru. Pria itu menjelaskan bahwa mereka memang diminta untuk merahasiakan penemuan tersebut oleh pemimpin NASA saat itu. Setelah menemukan pesawat yang hancur, bangkai para robot, serta meneliti beberapa sampel, NASA memutuskan untuk menutup program bulan. Ternyata Soviet juga melakukan hal yang sama, mendaratkan pesawat tak berawak dan tidak diketahui mengapa mereka mengumpulkan fuel cell. Tapi menurut informasi dari Intel, Soviet mengira bahwa benda itu adalah bahan bakar fusi. Oleh karena itu, mereka meneliti dan menerapkannya di Chernobyl. Pesawat itu disebut Ark. Optimus sempat melihatnya meninggalkan Cybertron, dipimpin oleh Kapten Sentinel, Prime Agung, pemimpin Autobot sebelumnya. Optimus yakin bahwa Sentinel membawa teknologi yang bisa membuat mereka memenangkan perang. Oleh karena itu, dia harus bergegas ke bulan sebelum para Decepticon menemukannya.
Tokoh utama kita, Samuel James Witwicky, telah menyelesaikan kuliahnya 3 bulan yang lalu. Banyak hal yang telah dilewati. Berkat jasanya dalam menyelamatkan bumi, jagoan kita mendapatkan beasiswa, mendapatkan medali dari Presiden Obama, serta mendapatkan pacar baru. Ya, hubungan Sam dan Michaela telah berakhir. Kini Sam hidup bersama Carly Spencer, yang tentunya tidak kalah. Oh my god. Namun di balik kenikmatan tersebut, tentunya ada sesuatu yang terus mengganggu, seperti 2 robot mesum, Willy dan Brain yang menumpang di apartemen mereka, serta gelar pengangguran yang dibawa Sam selama 3 bulan terakhir. Itu benar-benar membebaninya, apalagi dengan ocehan sang ayah yang cukup menusuk. Karena Bumblebee kini bekerja bersama The Nest, maka Sam harus membeli mobil tua sebagai pengganti. Sialnya hari itu mobil Sam tidak bisa menyala, sehingga mau tidak mau, dia harus diantar oleh orang tuanya untuk menghadiri beberapa undangan wawancara kerja. Semua menolak Sam, kecuali satu perusahaan terakhir, yaitu Accurata System, sebuah perusahaan telekomunikasi aerospace. Sam mendapat rekomendasi dari pimpinan perusahaan, yaitu Dylan Gould, seorang kaya raya yang merupakan atasannya, Carly. Kabar Megatron tidak terlalu baik, atau bisa dibilang cukup buruk, dengan tubuh yang semakin berkarat dan sebagian kepalanya hancur akibat serangan Optimus beberapa tahun yang lalu. Namun sang pemimpin Decepticon itu selalu memiliki segudang rencana jahat. Salah satunya mereka telah bersekutu dengan manusia, dan kini karena sudah tidak dibutuhkan lagi, Megatron memerintahkan Soundwave untuk melenyapkan sekutu mereka. Dengan menggunakan pesawat antariksa Centium, Optimus dan Ratchet menuju ke bulan. Di sana mereka menemukan Ark dan juga Sentinel yang mengurung diri untuk mengamankan pilar-pilarnya. Kembali ke Sam yang memulai hari pertamanya sebagai seorang karyawan. Sam ditugaskan di mailroom, dia mengantarkan surat atau berkas-berkas yang dibutuhkan para staf. Hari itu secara kebetulan Carly datang berkunjung mengajak Sam ke sebuah acara yang diadakan oleh Dylan. Kedermawanan Dylan membuat Sam sangat amat terganggu. Bahkan Carly sampai diberikan sebuah mobil mewah yang katanya untuk kepentingan pekerjaan. Hari itu Sam mengalami kejadian aneh. Secara tiba-tiba seorang pria bernama Jerry Wang menghampiri Sam untuk membahas tentang alien. Bahkan pria itu menyeret Sam ke toilet pria seolah-olah sedang bermesum ria. Jerry mengetahui Sam memiliki hubungan dengan para Autobot dan juga pemerintah. Oleh karena itu, dia memberikan sebuah catatan tentang rahasia Dark Side of the Moon yang akan membahayakan para Autobot. Tak lama kemudian, setelah membaca semua catatan itu, Sam menemui Jerry. Kali ini pria itu malah bertingkah aneh dengan memarahi dan mengusir Sam. Lalu, secara mengejutkan, Jerry jatuh dari gedung seolah-olah bunuh diri. Sam meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak beres, lalu tiba-tiba saja Laserbeak muncul memporak-porandakan kantor dan menyerang semua orang. Tapi untungnya, Sam berhasil melarikan diri. Bersama dengan kekasihnya, Sam langsung menuju ke markas rahasia Nest untuk memperingatkan para Autobot akan kembalinya Decepticons. Terjadi sedikit kemelut di pintu masuk karena para petugas tetap merahasiakan The Nest dan Autobot. Itu membuat Sam benar-benar kesal, apalagi salah satu petugas berani memukul mobil tuanya. Beruntung Bumblebee muncul, dan akhirnya mereka diizinkan masuk atas instruksi Kolonel Will. Lagi-lagi terjadi ketegangan, kali ini antara Sam dan Direktur Charlotte, karena seharusnya Will tidak mengizinkan warga sipil berada di sana. Charlotte menegaskan bahwa Sam dan Carly akan dipenjara karena mengkhianati negara jika berani membeberkan apa yang diketahuinya tentang The Nest. Sentinel pun bangkit setelah Optimus menancapkan Matrix of Leadership ke Spark-nya. Autobot yang dianggap sebagai Einstein Cybertron itu langsung mengamuk, mengira dirinya sedang berada di tengah-tengah perang. Optimus menjelaskan bahwa perang telah berakhir dan hanya menyisakan Cybertron yang tandus. Sentinel merasa sedikit kesal karena Charlotte menyimpan pilar-pilar berharga miliknya. Ditambah lagi nada bicara Charlotte yang seolah merendahkan kaum Cybertron. Di sini Sentinel menjelaskan bahwa pilar-pilar itu adalah sebuah teknologi teleportasi yang mana seharusnya berjumlah ratusan. Manusia harus menjaganya baik-baik karena jika benda itu sampai ke tangan Decepticon, maka sama saja dengan akhir dari planet bumi.
Sam dipulangkan bersama dengan Bumblebee yang kembali menjadi bodyguard. Charlotte sangat menghargai apa yang telah dilakukan Sam selama ini, tapi pemuda itu tidak lebih dari seorang pengantar surat. Merasa terhina dengan persyaratan tersebut, Sam bertekad untuk menjadi lebih berguna. Dia pun berencana menyelidiki mengapa Decepticon membunuh manusia. Oleh karena itu, sekali lagi Sam harus bekerja sama dengan sang ahli. Inilah dia sang ahli yang mengetahui segala hal tentang alien, Seymour Simmons. Kini mantan agen Sector 7 itu telah menjadi orang terkenal dan kaya raya, serta menerbitkan buku yang menceritakan tentang kisah kepahlawanannya bersama para alien. Meskipun hidup lebih dari cukup dalam kemewahan, tapi berita dan rahasia tentang alien dari Sam selalu membuat Simmons merasa miskin dan haus akan pengetahuan. Dengan bantuan dari Bruce Brazos, atasan Sam, mereka mendapatkan data-data tentang Jerry Wang yang ternyata bekerja untuk Decepticon. Sejak tahun 2009, dia mengacaukan kode agar NASA tidak bisa memetakan bulan. Brain mendapatkan data 2 kosmonot yang ternyata bersembunyi di Amerika sejak tahun 1972. Lalu mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Carly. Gadis itu meninggalkan Sam karena masih terus melibatkan diri dalam bahaya. Warrior's path is a solitary one. Beberapa waktu kemudian, dengan dikawal oleh Bumblebee, Sideswipe, dan Dino, Sam, Simmons, serta pengawalnya Dutch menuju ke lokasi kosmonot di sebuah bar. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan tempat itu, karena Dutch adalah mantan NSA. Di sini Dutch menunjukkan kemampuannya, tidak hanya sebagai mata-mata, tapi juga petarung yang mematikan. Setelah semuanya tenang, kelompok Sam ditunjukkan sebuah rahasia besar Soviet. Amerika memang menjadi negara pertama yang mengirim manusia, tapi Soviet adalah negara pertama yang mengirimkan kamera ke bulan. Pada tahun 1969, Soviet berhasil mengambil gambar di bagian bulan yang gelap dan tak menemukan apapun di sana. Beda halnya dengan kamera yang dikirimkan di tahun 1963. Soviet melihat bebatuan aneh berjumlah ratusan yang ternyata adalah pilar milik Sentinel di sekitar pesawat. Ya, Decepticon telah mengamankan benda itu sebelum Apollo 11 mendarat, dan kini mereka hanya membutuhkan Sentinel untuk menggunakannya. Meski dilarang, Sam tetap menghubungi Charlotte untuk melaporkan hal ini. Seluruh personil diperintahkan untuk memprioritaskan keamanan Sentinel karena kini Prime cerdas itu menjadi target Decepticons. Dugaan Sam dan Simmons pun ternyata benar karena mereka langsung dikejar oleh 3 Decepticon ganas yang disebut The Dreads, terdiri dari Hatchet, Crankcase, dan Crowbar. Untungnya Sam dan Simmons dikawal para Autobot tangguh dengan tambahan bantuan dari Ironhead ketika Dreads itu berhasil dikalahkan. Dismissed. Bukannya tidak mungkin, serangan selanjutnya akan segera datang. Oleh karena itu, semua prajurit diminta bersiaga. Sayang, justru serangan datang dari dalam. Sentinel menunjukkan sifat aslinya. Dengan kejam, dia membunuh Ironhead lalu menghancurkan markas NES demi mendapatkan kembali kelima pilarnya. Optimus yang merasa bertanggung jawab atas masalah ini mencoba menyusul Sentinel yang kala itu sedang bersama Decepticons. Sentinel langsung mengaktifkan beberapa pilarnya untuk memindahkan Decepticon yang berada di bulan. Mereka harus melupakan perselisihan demi mengembalikan Cybertron, di mana Prime diagung-agungkan sebagai dewa, bukan mesin. Optimus dibiarkan hidup oleh Sentinel untuk merenungkan hal itu. Menyadari kondisi yang semakin buruk, Sam meminta kedua orang tuanya meninggalkan kota. Lalu dia menjemput Carly di acara yang digelar Dylan. Sangat mengejutkan, ternyata Dylan adalah salah satu dari sekutu Decepticon. Bahkan ternyata sudah turun-temurun dari ayahnya. Carly ditangkap dan diancam akan dibunuh jika Sam menolak untuk bekerja sama. Robot serangga akan menempel pada tangan Sam demi memastikan Sam melakukan tugasnya.
Charlotte mengirim beberapa petugas untuk membawa Sam. Wanita itu sangat berterima kasih atas informasi yang diberikan. Meskipun mereka gagal mengamankan pilar, Sentinel mengirimkan sebuah pesan kepada pemerintah bahwa mereka akan mengambil sumber daya bumi, lalu akan pergi dengan damai asalkan Optimus dan para pengikutnya diusir dari bumi. Karena tidak punya pilihan lain, pemerintah pun terpaksa menyetujui tawaran tersebut. Para Autobot itu akan dikirimkan dengan Xantium, pesawat antariksa yang membawa mereka ke bumi. Selama ini pesawat itu dirawat oleh 3 Autobot yang disebut The Wreckers dan Robert Epps, mantan anggota NES. Optimus menjelaskan bahwa mereka menerima keputusan pemimpin manusia. Tidak ada strategi, tidak ada tipu muslihat. Autobot akan pergi dan kini manusia akan berjuang sendiri. Ini adalah hal yang memalukan bagi generasi di masa depan karena manusia hanya bisa diam melihat planetnya dirampas. Semua sesuai dengan rencana Megatron, termasuk menghancurkan Xantium bersama para Autobot. Tidak ada yang bisa dilakukan Sam selain menyelamatkan kekasihnya, sekaligus menangkap kaki tangan Decepticon yaitu Dylan. Dutch berhasil melacak lokasi ponsel Dylan, yang mana kali ini sedang berada di Trump Tower, Chicago. Itulah lokasi yang akan dituju oleh Sam. Tapi pemuda itu tidak sendiri, karena Robert bersama teman-temannya yang mantan anggota NES akan menemani Sam. Sementara itu Dylan masih menjalankan perintah dari tuannya, yaitu Megatron. Dia menjelaskan tentang misi Decepticon kepada Carly bahwa tidak ada sumber daya di bumi yang bisa dimanfaatkan selain manusia. Decepticon membutuhkan budak untuk membangun kembali Cybertron yang sebentar lagi akan didatangkan dengan menggunakan pilar-pilar Sentinel. Kini saatnya para budak mengetahui siapa tuannya. Megatron mengisolasi kota dan memerintahkan para Decepticon melakukan pembantaian. Komunikasi Chicago lumpuh total, semua kamera pengawas dihancurkan, dan setiap drone atau pesawat tempur yang melintas langsung ditembak jatuh. Kelompok Sam yang tiba di sana sama sekali tidak menemukan jalan masuk, namun Sam berniat akan tetap menyelamatkan Carly, hingga akhirnya salah satu pesawat musuh mengetahui keberadaan mereka. Beruntung di saat terakhir, sebuah tembakan menjatuhkan pesawat tersebut. Ternyata itu adalah Optimus Prime. We will kill them all. Mereka tidak pernah berniat untuk meninggalkan manusia dalam kehancuran. Kepergian para Autobot hanya untuk mengecoh Decepticon. Ini sekaligus membuktikan bahwa Optimus memiliki rencana sendiri. Mulai hari ini, atas nama kemerdekaan, Autobot dan manusia akan bersatu memerangi Decepticons. Beberapa waktu kemudian, dengan bantuan Bumblebee yang mengendarai pesawat tempur Decepticon, Sam berhasil tiba di kediaman Dylan. Meski sempat dijatuhkan oleh Laserbeak, tapi pemuda itu bangkit dan bertarung hingga akhirnya berhasil menyelamatkan sang kekasih. Dylan langsung melaporkan hal ini kepada tuannya, sehingga Megatron memerintahkan Decepticon untuk memperketat penjagaan pilar sekaligus memburu Autobot. Ternyata, Sam tidak hanya membawa Carly, tapi juga sebuah drone kamera milik militer manusia. Beruntung kameranya masih berfungsi, sehingga Sam dan Carly bisa menjelaskan tentang rencana Decepticon beserta lokasi pilar-pilar utama yang berada di sebuah gedung milik Hotchkiss Gold Investment. Semua pasukan memulai persiapan. Tim Autobot akan membuka jalan bagi tim Sam dan Robert untuk mendekati pilar. Will akan menyiapkan prajurit pemberani terjun di area sekitar gedung, sedangkan Simmons dan Charlotte menyiapkan kamera untuk terus memantau kondisi di medan tempur. Sangat disayangkan, serangan Shockwave membuat Optimus kehilangan trailernya. Oleh karena itu, sang pemimpin Autobot itu meminta trio The Wreckers untuk membuat pengalihan. Selain itu, anggota Autobot baru bernama Kay memberikan beberapa senjata prototipe ciptaannya yang mana mungkin akan berguna bagi kelompok Sam. Sementara itu, tim Will telah memasuki Chicago. Sesuai dengan yang diperkirakan, mereka akan mendapat serangan. Bahkan Starscream yang mengetahui hal itu langsung menghancurkan pesawat The NES. Kembali ke tim Sam dan Robert, mereka telah mendapatkan posisi yang tepat untuk meluncurkan roket. Namun tiba-tiba saja terjadi guncangan. Ternyata gedung itu sedang ditembaki oleh Angkatan Udara Decepticon serta Shockwave yang memerintahkan Drillbot untuk melubangi gedung. Beruntung Optimus lagi-lagi datang menyelamatkan mereka. Kali ini dia menggunakan Jetwing sehingga bisa dengan mudah menghancurkan Drillbot.
Namun sialnya, Optimus terkena tembakan Shockwave sehingga membuatnya terjebak dengan kawat-kawat yang melilit tubuhnya. Akhirnya waktu yang dinantikan pun tiba. Waktu di mana para Decepticon yang tersebar di seluruh dunia mengaktifkan pilar. Sementara itu, sebuah serangan mengakibatkan Sam dan Carly terpisah dari kelompoknya. Ternyata itu memang rencana Starscream, karena sudah sejak lama dia ingin membunuh Sam. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, di mana Sam hanya bisa melarikan diri, kali ini pemuda itu melakukan perlawanan. Dengan menggunakan alat-alat canggih yang diberikan oleh Kay, dia berhasil melukai mata Starscream, dan akhirnya meledakkan kepalanya. Lalu Bumblebee akan bergabung dengan Autobot lain selagi Sam dan pasukan Will menyelinap ke wilayah gedung utama. Beberapa waktu kemudian, keadaan Autobot dan manusia mulai terdesak. Perpindahan Cybertron telah dimulai, Bumblebee dan beberapa Autobot lainnya ditangkap, bahkan Kay langsung ditembak mati. Kini giliran Bumblebee yang akan dieksekusi. Sam merasa kesal dan marah karena tidak bisa melakukan apapun untuk menolong sahabatnya. Tiba-tiba saja pesawat-pesawat Decepticon berjatuhan di wilayah itu, membuat Soundwave lengah sehingga Bumblebee bisa melakukan perlawanan. Ternyata bantuan datang dari dua robot mesum, Willy dan Brain, yang berhasil membajak kapal induk musuh. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Bumblebee. Sebuah pukulan keras dilayangkan ke tubuh Soundwave, lalu diakhiri dengan tembakan yang menembus hingga ke kepalanya. Sementara itu di tempat lain, kerjasama antara pasukan Will dan Robert berhasil mengalahkan beberapa Decepticon, termasuk membuat Shockwave kewalahan. Sesaat kemudian, para Autobot pun datang membantu, dan akhirnya Optimus muncul menghabisi Shockwave serta menembakkan meriam ke pilar utama, sehingga menghentikan proses teleportasi. Kemari kau Sentinel. Optimus menantang sang guru bertarung demi sesuatu yang diyakininya, yaitu kemerdekaan adalah hak setiap kau. Pertarungan antara dua Prime pun terjadi, keduanya sama-sama mendapatkan bantuan. Sentinel dari pesawat tempur Decepticon, sedangkan Optimus dari pasukan manusia. Sementara itu di tempat lain, Sam menghadapi pertarungannya sendiri dengan Dylan yang berusaha mengaktifkan kembali pilar yang jatuh. Mungkin Sam memang tidak mahir dalam bertarung, tapi dengan keberanian dan tekadnya, Dylan berhasil dikalahkan dengan satu hantaman keras. Di waktu yang bersamaan, Carly menemui pemimpin Decepticon yang terduduk lega melihat Cybertron di atas langit bumi. Gadis itu mengungkapkan rasa kasihannya terhadap Megatron yang hanya akan menjadi budak, karena kini Sentinel yang memegang penuh komando atas Decepticon. Kembali ke pertarungan Prime, bantuan dari prajurit manusia dan Autobot tidak cukup untuk mengalahkan Sentinel. Prime itu bertarung dengan cukup baik, bahkan Optimus sempat dibuat tumbang. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Prime pernah dianggap sebagai dewa, tapi di bumi hanya ada satu dewa yang berkuasa. Tiba-tiba saja Megatron muncul dengan senapannya, lalu menghajar Sentinel dengan brutal. Megatron mengungkapkan, mungkin yang kita butuhkan saat ini adalah gencatan senjata, karena aku ingin mengembalikan posisiku sebagai pemimpin. Lagi pula, akan jadi apa kau tanpa diriku, Prime? Optimus mencium kelicikan di balik ucapan manis Megatron, saatnya untuk mencari tahu. Optimus meraih kapak dan langsung menancapkannya di kepala Megatron, sebuah serangan kilat yang sangat mematikan. Lalu, sang pemimpin Autobot itu mengeksekusi Sentinel karena telah mengkhianati kepercayaannya sendiri, kepercayaan yang selama ini diperjuangkan oleh para Autobot. Akhirnya Sam dan para Autobot berhasil menghancurkan pilar, sehingga Cybertron kembali tersedot ke dalam wormhole. Film pun ditutup dengan menampilkan bersatunya kembali sepasang kekasih, Sam dan Carly. Bumblebee memberikan beberapa gear atau mur pengganti cincin kawin sebagai kode agar Sam segera melamar sang kekasih. Namun bagi Sam sendiri, sepertinya itu terlalu terburu-buru. Dalam pertempuran akan ada hari tenang di antara badai. Akan ada hari di mana keyakinan kita hilang dan hari di mana kita mendapatkan pengkhianatan. Tapi hari itu tidak akan pernah datang ketika kami membela planet bumi dan umat manusia. Dan tamat.
Oke, beberapa hari yang lalu, salah satu sahabat kita membantah pernyataan saya tentang Optimus yang lemah. Tidak apa-apa, saya malah senang, karena salah satu tujuan saya untuk membuka forum diskusi telah tercapai. Tapi mohon maaf, saya belum bisa mendagapi sebelum merekap seluruh film Transformers. Jadi mari kita lihat lagi, di sini sang pemimpin Autobot, apakah dia bertarung dengan gagah? Ya. Tapi apakah Optimus kuat? Kuat kalau dibandingkan dengan cucungu Decepticon. Duel pertama lawan Shockwave, kita semua tahu Shockwave sudah tidak memiliki botnya. Selain itu, dia juga habis ditembaki sama pasukan Robert. Duel kedua lawan Sentinel, saya malah melihatnya sama kuat, dan bahkan Optimus di akhir pertarungan malah tumbang, padahal lawannya kakek-kakek. Lawan Megatron, ya nggak perlu ditanya lagi. Megatron tubuhnya udah karatan, plus terluka parah. Dia bisa ngalahin Sentinel aja berkat serangan licik. Kalau duel langsung mah, Megatron udah nggak ada apa-apanya lagi. Jadi wajar kalau Optimus bisa menang dengan serangan kilat. Di video Transformers sebelumnya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang The Fallen sebelum ditemukan oleh kaum Cybertron. Jadi buat yang bingung, silahkan cek link di sudut kanan atas. Oke, melanjutkan cerita sebelumnya, jadi si Fallen dikurung di dalam tabung atau peti mati dan dibuang ke dimensi yang hampa. Selama berabad-abad, pengetahuan tentang Prime jahat ini telah menghilang dan hanya menjadi mitos. Hingga akhirnya ribuan tahun kemudian, kaum Cybertron berhasil menemukan peti mati The Fallen dan membawanya ke Megatron. Merasakan kemarahan dan kebencian, akhirnya The Fallen mengangkat Megatron menjadi muridnya, lalu memberikan sebuah tugas untuk membasmi alien yang mencari Allspark, dan juga menyarankan Megatron untuk menguasai Cybertron agar The Fallen bisa bangkit kembali, serta mengatakan Optimus ingin menguasai Allspark untuk dirinya sendiri, sehingga Megatron memutuskan akan menghabisi Optimus dan para pengikutnya atas pelanggaran ini. Menguasai satu planet masih belum cukup. Aki-aki ini juga meminta muridnya membangun kapal antariksa untuk mencari Matrix. Lalu dia menceritakan tentang asal-usulnya serta rencana tentang memanen bintang. Kemudian saat perang besar terjadi, The Fallen bersembunyi di dalam petinya yang diletakkan di kapal antariksa dengan dikawal oleh Soundwave dan beberapa Decepticon lain, termasuk Starscream. Jadi meskipun si Starscream ini terlihat dekat dengan Megatron, tapi anak buah yang paling dipercaya sama Megatron itu adalah Soundwave. Starscream ini penjilat, makanya bisa dekat sama Megatron dan Fallen. Oke, kembali ke aki-aki jahat. Dalam perjalanannya dengan kapal yang disebut Nemesis, Fallen menemukan tanda-tanda Energon Allspark. Sebuah kapal menabrak Nemesis, lalu menghilang ke dalam portal. Soundwave diperintahkan mengejar kapal itu dengan portal yang diciptakan Fallen. Setelah Nemesis didaratkan di sebuah planet yang tandus. Sebelum ke bumi dan ditahan oleh manusia, sebenarnya Megatron sempat ketemu gurunya di planet tandus itu. Dan Fallen juga yang mengarahkan Megatron ke bumi untuk menemukan Allspark dan Harvester. Lalu ribuan tahun kemudian, Soundwave kembali. Dia menemukan pilar dan pesawat Ark Sentinel, serta menginformasikan bahwa kemungkinan Cybertronian yang ditawan oleh manusia adalah Megatron. Kemudian, The Fallen menggunakan pilar-pilar itu untuk meninggalkan planet Tandus, menuju ke bulan Saturnus, tempat dia berada di film kedua. Setelah Megatron mati di film pertama, The Fallen mengangkat Starscream menjadi pengganti Megatron demi melancarkan urusan kebangkitannya. Emang licik banget nih aki-aki. Starscream disuruh kembali ke Cybertron mengumpulkan pasukan sambil menunggu perintah lebih lanjut. Nah, ternyata entah bagaimana, informasi bahwa Starscream bekerja sama dengan The Fallen diketahui sama si kembar, Skids, dan Mudflap. Mereka pun pergi ke bumi menggunakan Santium bersama beberapa Autobot lain untuk memperingatkan Optimus. Tentunya itu membuat Fallen marah besar, lalu meminta Soundwave menghubungi seeker-nya saat ini, yaitu Ransek, untuk membunuh si kembar. Tapi si Soundwave ini cuma iya-iya aja, nggak pernah dia lakukan. Malah secara diam-diam, Soundwave sama si kembar kerjasama untuk menemukan makam para Prime. Ransek yang mengetahui pengkhianatan ini mencoba melaporkannya kepada The Fallen, tapi sayangnya itu tidak pernah kesampaian. Pada akhirnya hubungan kerjasama Soundwave dan si kembar ini juga berakhir. Lalu si kembar memutuskan bungkam tentang The Fallen. Gelap juga rahasia si kembar ya, kayak double agent gitu. Sayangnya mereka nggak muncul di film ketiga gara-gara Michael Bay ingin menyingkirkan humor-humor garing. Adalah keturunan langsung dari Cybertronian pertama, yaitu Primus, dan diyakini sebagai Prime terakhir. Dia menceritakan banyak hal kepada kaum Cybertron muda, termasuk bagaimana para Prime menghidupkan planet mereka dengan menggunakan artefak legendaris Allspark. Sayangnya Allspark telah menghilang, dan dunia mereka kini jatuh ke dalam sistem tanpa bintang. Jadi Cybertron itu mengorbit tanpa matahari selama ribuan tahun. Sentinel memiliki rencana untuk memperbaiki planetnya dengan mengumpulkan pengikut yang
percaya akan era kehidupan baru di Cybertron. Dengan bantuan Optimus dan Megatron beserta para pengikutnya, mereka mencari Allspark legendaris dan berusaha mengisi energinya. Namun Tetacons, salah satu suku di Cybertron yang tidak percaya akan hal itu, melakukan perlawanan terhadap Sentinel dan pengikutnya hingga akhirnya terjadi perang. Untungnya Wheeljack atau dikenal dengan K membawa kekuatan matahari sehingga Allspark yang ditemukan berhasil diisi energi. Seperti yang dijelaskan Optimus, bahwa Sentinel adalah pemimpin Autobot sebelum terjadinya perang. Sentinel dikenal sebagai Cybertronian yang paling jenius, serta sebagai pemimpin yang tegas dan adil. Sebelum perang terjadi, Sentinel juga sempat melakukan misi yang sama dengan para Prime, yaitu menjelajahi alam semesta untuk menemukan matahari baru bagi Cybertron. Kemudian di hari-hari terakhir perang, menjelang kekalahan Autobots, Sentinel menyerahkan kepemimpinan kepada Optimus agar bisa melarikan diri bersama pilar-pilar. Tapi secara diam-diam Sentinel juga membuat kesepakatan dengan Decepticon demi masa depan planetnya. Namun sangat disayangkan, di Ark ditembak oleh kelompok tak dikenal sehingga terdampar di luar angkasa. Jadi itu rencana awalnya, Sentinel membawa pilar-pilarnya ke luar Cybertron untuk kembali bertemu dengan Megatron dan membuat rencana baru. Licik ya si kakek pemadam kebakaran ini, mirip-mirip lah sama The Fallen. Jangan sampai rasa cinta membuatmu buta sehingga mengkhianati prinsip-prinsip dalam hidupmu. Oke, penjelasan kali ini sekaligus menepati janji saya tentang penjelasan penyebab perang Cybertron, kakek tua jahat The Fallen, serta pengkhianatan Prime bijaksana, Sentinel. Untuk penjelasan selanjutnya, mungkin Primus, Unicron, dan lain-lain. Masih banyak kok, tenang aja. Tapi ya tentunya jika penjelasan ini menarik buat kalian. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!